pada hari ini. Sekali lagi selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Siang. Baik, pertama sebagai insan Tuhan tentunya kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kita diberi kesempatan untuk boleh melakukan perjalanan dari rumah menuju ke tempat hari ini dengan keadaan selamat. Yang kedua, sebagai seorang guru, saya menyampaikan permohonan maaf saya jika dalam tiap undangan saya sedikit terlambat kita memulai karena saya harus menunggu Bapak Mama sekalian dari jumlah peserta didik anak kita di Rombel Psikologi Sosial sebanyak 28 orang yang aktif real di lapangan 24 orang, sedangkan 4-nya sudah tidak bersama kita lagi. Itu dimana dari 4 itu ada yang rumah tangga, ada yang sakit permanen dan seterusnya, sehingga kondisi real untuk di kelas psikologi sosial sekarang berjumlah 24. Sehingga saya berharap sebagai guru undangan saya terpenuhi, tetapi sampai jam ini Bapak Mama mungkin ada kesibukan, ada halangan yang kita tidak bisa paksakan hadir di sini, sehingga berdampak pada keterlambatan kita karena menunggu kita semua hadir. Untuk itu kepada Bapak Mama sekalian pada kesempatan hadir yang mungkin tadi pagi sampai sekarang mungkin sedikit kurang nyaman begitu, saya minta maaf. Yang berikut saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang urusan Humas Mama Edel pada kesempatan hadir, dan juga Bapak Wakil urusan kesiswaan Bapak Haris yang pada kesempatan hari ini hadir bersama kita. Dalam undangan saya kemarin juga saya juga turut mengundang Guru BPBK Ibu Nurti Lawa. Itu juga pada kesempatan ini tadi kita sudah dengarkan laporan dari anak kita bahwa beliau ada halangan karena anaknya sakit sehingga beliau tidak berkenan hadir di sini. Lalu di samping itu ada juga Bapak Ibu para wali kelas yang juga saya undang, tapi mungkin pada kesempatan ini mereka sementara menjalankan rutinitas melayani kebutuhan di ruang kelas masing-masing sehingga belum sempat hadir di sini. Untuk itu dengan tidak memperpanjang kata kalimat, izinkan saya pada kesempatan ini pertama saya mohon memperkenalkan diri, walaupun saya sudah dikenal Bapak Mama tidak asing, tapi ada hal baru mungkin hari ini Bapak Mama bisa dengar dan apa maksud. Hal kebaiknya diterapkan untuk semua kelas, bila perlu seluruhnya. Tapi harapan kita di grup penggerak kita berbagi dari kelompok kecil dulu. Kalau kita sudah terbiasa dari hal-hal kecil, maka tentunya bahwa kita menuju hal-hal besar akan terbiasa. Lalu pertanyaan Bapak Mama, kenapa memilih kelas 11 sosial menjadi wali kelas? Padahal Pak Wiris adalah guru MIPA. Kenapa tidak pilih di kelas MIPA saja? Pertanyaan ini mungkin Bapak Mama juga sempat berpikir seperti itu. Ini juga pertanyaan serupa datang dari Bapak Ibu guru, dan bukan hanya di kalangan pendidik, termasuk anak didik saya. Teristimewa di kelas Rombel 11 MIPA, Rombel 12 MIPA, itu sedikit mereka kurang puas. Saya ketika dengar bahwa saya itu di kelasnya kelas psikologi sosial. Lalu saya sampaikan alasan apa kenapa saya memilih kelas psikologi sosial sebagai jadi wali kelas. Jadi alasan saya yang pertama, Bapak Mama sekalian, di dalam tingkat SMA, Rombel yang boleh dikatakan dicap paling nakal, paling susah diatur itu adalah Rombel sosial. Antara amin dan tidak, tapi seperti itu Bapak Mama. Tapi seharusnya kita harus paham bahwa tidak boleh ada kotak-kotak seperti itu. Tidak ada jurusan yang dicap nakal. Kalau kita masih terbius, terhipnotis dengan pola pikir seperti itu, maka wajar, layak, pantas anak-anak yang berada pada tataran sosial itu anak-anak kita. Kenapa? Kita yang memberikan cap itu. Maka ini bagaimana kita menghilangkan budaya ini? Tidak boleh. Kan memang jurusan sosial ya jurusan sosial. Dia belajar ilmu sosial. Tidak boleh membagi orang di dalam jurusan sosial itu karena dia nakal. Itu salah. Saya lihat mungkin bagi kita tidak, ada banyak sekolah ketika memetakan peserta didik di awal tahun ajaran baru, dia berdasarkan tingkat analisis nilai. Katakanlah anak kalau nilainya bagus, nilainya di atas rata-rata atau mulai lebih dari KPM, anak itu ditempatkan dalam kategori anak baik, mungkin anak katakan kelas A. Anak tingkat yang baik itu kelas B, kelas C dan seterusnya. Itu bagi kelas sekolah yang mungkin tidak mengenal jurusan, seperti di SD, SMP pernah terjadi. Sedangkan SMA karena kita berbicara jurusan, maka ada beberapa sekolah baik kita tidak.
itu mereka menempatkan anak pada jurusan itu melihat dengan rentang nilai. Itu yang keliru. Maka anak yang baik itu selalu ditempatkan di kelas alam, anak yang sedikit ini di kelas bahasa, anak yang paling mungkin nilai yang paling kecil itu di kelas sosial. Itu yang keliru. Akibatnya apa? Memang wajar. Karena kamu kelompokkan seperti itu. Seharusnya pemetaan itu berdasarkan bakat minat. Anak kalau minat ke sosial, ya mereka ke sosial. Jadi jangan punya ada asumsi atau ada pandangan bahwa kelas sosial, kelas rawan, kelas nakal, kelas